Ya kan itu plastik kan, bambu plastik. Plastik kan jadinya. Jadi bukan bambu, tapi plastik itu namanya. Plastik ya. Tanaman hias dong Pak jadinya itu. Iya. Bahkan demo 3D modeling rumah bambu organik juga. Waduh. Demo 3D modeling bambu organik ini apanya didemoin ya, di modeling sebenarnya sama aja. Kalau modelingnya detail memang pusing, kalau nggak detail sih saya rasa masih bisa lah. Kalau detail pun ya sebenarnya bisa, sama aja. Tidak sulit tapi lama ya itu ya. Betul, tidak sulit tapi lama. Iya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, yakin penasaran justru tergantung ini, Pak. Desain V-nya tadi kan. Bisa. Gitu. Tinggal V-nya aja pokoknya. Iya. Itu. Semua bisa dikerjakan. Asal cocok harganya. Nah, asal cocok pasti bisa. Pak Windy sendiri ini berapa kali berarti di websitenya udah pernah bikin workshop soal bambu modeling ya Pak ya ini ya, bikin maket desain bambu. Ya sebenarnya undangan dari kampus gitu, terus ada juga associate saya di Kuala Lumpur juga sering ngadain workshop bambu gitu, saya selalu hampir tiap tahun ke sana sih untuk workshop di Kuala Lumpur. Yang gini bisa diadakan secara online nggak sih Pak, atau tetap harus ada dicontohin dengan menyentuh barangnya gitu? Sebenarnya kalau buat market harus berhadapan sih sebenarnya. Berhadapan ya. Oh iya. Karena itu fisik ya, physically gitu. Benda gitu. Bisa juga online tapi agak sulit ya lihatnya, menganalisa strukturnya nanti gitu. Agak sulit sebenarnya. Kalau secara maksudnya teoritis, pembelajaran secara teoritis sih bisa gitu lewat contoh karya, foto-foto konstruksi itu bisa. Tapi untuk mendesain yang sesungguhnya lewat market harus ketemu berhadapan-hadapan itu ya. Mungkin kita harus kembangkan dengan teknologi AR. Nah, wah. Saya yakin pasti bisa sih sebentar lagi, nggak lama lah. Sebentar lagi, ya. Cuman device-nya aja yang belum banyak sekarang. Gitu. Kalau device-nya sudah banyak, saya yakin gampang sih gitu. Yeah. Bisa meet in person juga secara 3D. Tapi ya, bisa loh, sekarang memang sudah banyak dikembangkan kok sekarang. Jadi soon lah, pasti itu akan banyak mulai marak. Apalagi dengan kita dipaksa dengan corona kayak gini. Iya. tinggal tunggu saatnya aja kan sebenarnya. Iya. Oke. Next question ini dari Pak Indra nih. Alat pemotong bambu. Maksudnya gimana nih Pak Indra? Potong bambunya pakai apa, Pak? Pakai gergaji harusnya. Gergaji ya. Iya. Bagian situnya nothing fancy kali ya, pakai apapun yang ada ya, gergaji, bedok gitu. Ya, standar, alat-alat standar. Ya karena at the end ya bambu ya bambu. Oh diapa-apain juga itu ya bambu sih. Gitu. Ya. Cuman memang yang nggak bisa kita pungkiri malah setelah dijelasin sama Pak Widi panjang lebar gini, sekarang kita tahu sebenarnya harga bambu itu sudah harganya lebih mahal karena prosesnya itu susah. Proses dari suppliernya sendiri susah, pengirimannya susah, makanya harganya mahal. Bambunya juga harus pilihan, makanya harganya mahal. Udah gitu, yang desainnya juga susah, makanya desain fee-nya juga mahal. Enggak juga. Yang ketiga ya, pertimbangan dibalik penggunaan bambu sebagai material desain, fee-nya mahal. Dan bangunannya mahal loh. Dan makanya yang pakai bambu malah sekarang resortnya yang mahal juga kayak gitu. Ya, memang harus diakui memang jatuhnya lebih mahal sebenarnya dalam artian kalau dibandingkan sama bangunan konkret sama lah bisa dibilang. Misal kita buat villa gitu dengan villa konvensional sama villa bambu ya sama lah meter perseginya gitu. Malah mungkin bisa lebih mahal tergantung kerumitannya gitu. Karena itu kan lebih
bambu kan kayak craftsmanship gitu, apalagi interiornya gitu. Gitu sih. Dan karena supply-nya kan sedikit, Mas Yan, Pak. Kalau supply-nya nantinya sudah makin banyak, pasti ya makin murah. Karena supply-nya masih sedikit sekarang. Orang yang bisa nyuplai bambu dengan baik juga masih sedikit. Karena bambunya juga belum dilirik. Mungkin sekarang yang ikut arsitek nih, besok kalau lihat bambu, di belakang rumahku ada bambu nih, wah langsung dibangin semua. Laku berapa nih, gitu ya kan? Tapi bisa ini nggak sih Pak, kalau yang kita tahu kan teknologi konstruksi sekarang ini untuk rumah tahan gempa misalkan, itu kan udah ada yang kayak RISA gitu kan Pak, yang sudah dibikin modular, terus tinggal pasang, dan waktu konstruksi di lapangannya tuh jadi cukup singkat. Kalau misalkan bambu ini terlepas dari desainnya yang custom Pak, sebenarnya memungkinkan nggak sih Pak, bambu sebagai bahan bangunan diproses memang tanda kutip fabrikasi gitu Pak, dipakai untuk pengganti struktur yang model desainnya tuh konvensional, kotak-kotak lah anggaplah gitu Pak. Massal gitu ya. Kayak gitu sebenarnya memungkinkan nggak sih Pak? Sebenarnya memungkinkan sebenarnya, selama desain itu modular gitu. Dan tapi memang seperti saya bilang tadi bahwa tingkat presisinya rendah. Karena ukuran bambu kan beda-beda gitu. Dan bangunan bambu knockdown itu memang sebenarnya bisa, tapi agak sulit. Karena pertama kali karena tidak presisi, terus nomor dua karena bambu itu hollow gitu, lubang gitu, ketika dibaut terus dikunci gitu kan, terus dibuka lagi, terus dikunci lagi, itu akan aus dia, karena bukan yang solid gitu. Dan itu berpengaruh terhadap kekuatan bambunya gitu sebenarnya. Tapi kalau ditanya bisa apa nggak, bisa sih sebenarnya. Kalau sisi hollow-nya dan sisi tidak beraturannya kita eliminir, dalam artian gini Pak, bambunya kita bikin seperti plywood misalkan, pengganti material kayu. Bisa. Jadi dibikin di press gitu laminasi kan? Ya. Press laminasi bisa. Cost-nya masih lebih tinggi dibandingkan multiplex biasa Pak itu. Kalau dibanding sama kayu kayaknya masih mahalan bambu. Masih mahal bambu juga. Bambu laminasi itu karena pengolahannya yang panjang gitu. Pengolahannya. Jadi kan untuk menjadikan bambu laminasi blok gitu, solid gitu, bambunya harus dibelah, kulitnya harus dibuang, dibuat kotak kecil gitu kan, terus nanti disusun, ratain, di press, dikasih lem, bla 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 gitu. Tapi untuk masalah kekuatannya kuat banget gitu, karena parket bambu mahal loh kan. Parket bambu. Iya, parket bambu mahal. Nah mungkin nanti kalau udah banyak pakai bambu, mungkin nggak tuh China nanti bikin bambu sintetik gitu. Bambu sintetik bisa ada, marunda. Rotan itu salah aku. Rotan sintetik itu salah. Ada sih bambu sintetik itu mereknya Enviro apa kalau nggak salah. Kalau ada tuh. Ada. Tapi ya ukurannya sama semua gitu. Kayak pipa gitu. Tapi itu bambunya kan berarti buatan kan, bambu-bambuan kan? Iya, kan itu plastik kan, bambu plastik. Plastik kan jadinya. Jadi bukan bambu, kan plastik itu namanya. Plastik ya. Tanaman hias dong Pak jadinya. Iya. Gajah.